Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mabad. Tulaba talibat MQ kelas 7 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Dan sekarang kita sampai di bab 13 ya, dengan judul bab lanjutan bab dari takut dari kesyirikan ya. Sebagaimana telah kita jelaskan di bab sebelumnya, kita ini syirik itu adalah perkara yang sangat menakutkan karena memang dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah ya. Maka siapa yang tidak takut dia itu jatuh dalam kesyirikan, dikhawatirkan dia itu terkena kesyirikan itu ya. Maka seperti bab sebelumnya ya, wajib bagi kita itu memiliki kekhawatiran ya terhadap kesyirikan. Nabi Ibrahim saja sampai berdoa ya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim saja sangat takut itu dari kesyirikan. Maka tentunya kita lebih pantas ya untuk takut dari kesyirikan, karena sekali lagi siapa yang tidak takut dari kesyirikan dikhawatirkan ya dia akan terjatuh dalam kesyirikan itu. Nah, tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, murid dapat berhati-hati dari perbuatan riya. Nah, kenapa kok riya yang dibahas ini? Karena riya termasuk syirik kecil, begitu ya. Lalu yang kedua, murid dapat menyimpulkan bahwa riya itu termasuk syirik kecil ini. Paham ya? Lalu yang ketiga, murid dapat menyimpulkan cara-cara menghilangkan syirik kecil itu, yaitu riya itu. Nah, dalil dalam bab ini fil hadits, dalam sebuah hadits ya, Nabi SAW bersabda, kurung buka itu ya, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Nabi mengatakan ya, perkara yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Lalu Nabi ditanya tentang apa itu syirik kecil itu, wahai Nabi? Faqala, maka Nabi menjawab, ar-riya, tolong kurung tutup ya. Syirik kecil itu kata Nabi adalah riya. Apa itu riya? Maknanya lihat ya di bawahnya itu, riya yaitu seorang menampakkan atau membaguskan ibadah yang dilakukan agar dilihat oleh manusia sehingga dia mendapat pujian atasnya. Jadi riya ini mengandung 3 perbuatan ya, berdasarkan definisi ini. Yang pertama, seorang itu sengaja menampakkan, tolong kasih garis bawah, menampakkan amalnya, dia sengaja. Lalu yang kedua, dia sengaja memperbagus amalannya itu ya. Nah, ini yang ketiga. Kenapa kok dia nampakkan dan diperbagus itu? Karena yang ketiga, agar dia dapat pujian dari manusia. Jadi supaya dia itu dilihat manusia, dipuji manusia, dan dia tidak berharap ya pahala dari Allah Ta'ala. Ini namanya riya. Tapi kita baca ya pokok pembelajarannya. Yang pertama, kasih sayang Rasul SAW terhadap umatnya. Dari hadis ini kita bisa menangkap ini, bahwa Nabi ini adalah orang yang sangat kasih sayang terhadap umatnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah meninggalkan satu kebaikan kecuali ditunjukkan kepada umatnya, dan tidak ada satu kejelekan kecuali Nabi telah peringatkan umat ini darinya. Di antara kejelekan yang paling besar yang diperingatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya yaitu riya. Nih tolong kasih garis bawah nih ya. Jadi Nabi itu sangat berkasih sayang pada umatnya. Maka yang baik-baik Nabi tunjukkan, yang jelek-jelek juga Nabi ingatkan. Nah, perkara yang jelek yang Nabi ingatkan dalam pelajaran kita saat ini ya, itu adalah riya. Ya. Yaitu syirik kecil yang membatalkan amalan yang dikerjakan dan menjadikan pelakunya berdosa. Ini tolong kasih garis bawah tuh ya. Membatalkan amalan yang dikerjakan dan menjadikan pelakunya berdosa. Membatalkan amalan, kasih garis bawah, kasih tanda nomor 1 ya. Lalu menjadikan pelakunya berdosa, kasih tanda nomor 2 ya. Jadi Masya Allah ya, riya ini orang beramal ya, dia sengaja pengen dia tampakkan, dia perbagus, lalu dia pengen pujian manusia itu. Kalau dia beramal lalu begitu, maka amalan yang dia kerjakan sia-sia yang pertama. Lalu yang kedua malah dia dapat dosa. Masya Allah. Oleh sebab itu Nabi sangat khawatir ini jika terjadi pada umat beliau. Lah kenapa? Karena riya ini bisa menjangkiti orang-orang soleh. Paham kan? Ya.
Jadi yang Nabi khawatirkan ini, dan Nabi sangat khawatir ini, karena riya ini bisa muncul dalam amalannya orang-orang yang beramal baik. Begitu. Kalau orang beramal jelek, maksudnya orang berbuat jelek, ya, itu orang sadar lah itu dosa, begitu. Ya enggak? Misalkan maaf saya kasih contoh. Orang ngomong kotor begitu aja ya. Nyebut nama-nama binatang misalkan. Itu insya Allah di dalam hatinya pasti ada rasa dia itu berdosa. Kalau tidak ada berarti hati ini rusak. Itu. Paham ya? Atau ada orang nonton tontonan nggak baik. Nonton film Korea misalkan. Itu hatinya. Korea kan laki-laki kewanitaan, yang wanita kelaki-lakian. Nanti kemudian ya seperti itulah dramanya, membuang waktu dan sebagainya. Itu pasti hatinya kerasa itu, wah ini dosa ini, nggak bener ini aku lihat kayak gini, drama yang nggak baik kayak gini misalkan. Dalam hatinya itu sadar. Kalau nggak sadar dalam hatinya itu salah, itu jelek. Berarti lihat tuh hatinya tuh jangan-jangan hatinya rusak, jangan-jangan hatinya sakit itu. Ya. Orang kalau terbiasa dengan kejelekan, itu kan ini koreksi bagi kita ya. Kalau biasa dengan kejelekan udah terlalu terbiasa ya udah nggak apa-apa gitu istilahnya, seolah-olah nggak apa-apa. Ya, orang kayak suka makan maaf ya. Di Solo kan banyak tuh sate guguk ya, sate daging anjing misalnya. Orang tadinya makan pertama mungkin haram ini nggak boleh. Tapi kalau dia udah terbiasa, wis nyantai wae kan begitu. Nah sama orang berbuat jelek itu walaupun ya, walaupun memang dia udah terbiasa, tetapi hatinya itu pasti ada fitrah yang mengingkarinya itu. Nah paham ya. Nah itulah sebabnya memang ya telah dikatakan oleh Nabi ya, setiap manusia itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dia dalam keadaan fitrahnya, dia memiliki fitrah yang baik yang buruk dia tahu gitu. Nah, jadi kembali, kalau orang berbuat jelek, dia itu insya Allah minimalnya dalam hatinya itu sadar ya, wah ini yang tak lakukan jelek begitu, paham ya? Wah nonton drama Korea ini jelek, wah ngomong gak baik ini jelek, wah bantah orang tua ini jelek, minimalnya begitu, paham kan? Tetapi riya, Nabi tadi kan mengatakan sangat khawatir terhadap riya. Karena riya itu justru bisa menjangkiti orang-orang yang sedang berbuat baik. Paham kan ini? Ya, jadi dia berbuat baik, contoh saja ya, sholat. Ya. Tadinya apa? Sholatnya ya biasa begitu. Tapi karena dia dilihat banyak orang ya karena apa? Misalkan ya mau apa? Misalkan dia mau maju jadi apa itu? Caleg gitu ya kan. Dia gayane sholat. Biasanya ratau sholat misalkan ya. Datang ke masjid gayane khusyuk bawa ini dan sebagainya. Dia memenuhi syarat-syarat riya itu. Apa itu? Ya, dia tampakkan amalannya, lalu dia perbagus amalannya itu. Lalu yang ketiga tujuannya itu supaya dilihat manusia. Nah, padahal dia sedang berbuat baik, dia sholat ya enggak. Tetapi apa yang terjadi? Ini yang sedang kita baca ini. Saya garis bawah ini. Yang pertama, sholatnya batal, sholatnya nggak diterima sama Allah. Kenapa? Karena dia pengen pujian dari manusia, bukan pengen pahala dari Allah. Ya sudah, Allah tinggalkan. Paham? Ya. Nah, lalu yang kedua, justru dia dapat dosa. Masya Allah. Paham ini ya? Nah, karena dia, ya tadi, tujuannya bukan karena Allah, maka Allah tinggalkan dia. Allah mengatakan, ana agna syuraka anisyirki. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku itu kata Allah, ya, yang maha cukup dari sekutu. Siapa yang beramal, lalu dia pengen pujian, pengen dapat sesuatu dari sekutuku, dia beramal menyekutukan Allah di situ, maka dia Allah akan tinggalkan dia dan amalannya itu. Amalannya nggak diterima, justru dia dapat dosa, dimurkai oleh Allah perkara seperti itu. Paham ya? Maka Nabi sangat khawatir ini terjadi kepada orang-orang baik, orang-orang yang berbuat baik. Paham ya sampai sini ya? Nah, ya. Oleh sebab itu ya, Allah tidak menerima amalan kecuali yang murni, yang ikhlas hanya untuk Allah Ta'ala. Ya, kemudian saya lanjutkan ya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengkhawatirkan perkara tersebut menimpa para sahabatnya.
Padahal para sahabat itu adalah orang-orang yang sempurna keilmuannya dan kuat keimanannya. Kenapa? Ya karena memang riya itu dikhawatirkan, ini kan yang tahu kan hatinya dia dan Allah yang pertama, ya enggak? Dia beramal nih riya enggak nih? Ya, maka orang soleh pun Nabi khawatirkan itu terjangkiti. Ya. Karena riya banyak mencocoki hawa nafsu dan sangat mudah untuk menarik. Ya. Oleh sebab itu, kita lebih wajib untuk berhati-hati dan mengkhawatirkan riya pada diri kita. Ya. Karena Rasul saja terhadap para sahabat mengingatkan tuh, ya enggak? Apalagi kita nih, kita ini dibanding sahabat levelnya apa sih kan begitu? Ya, keimanan kita sejauh mana sih? Ya, maka wajib kita kalau mau beramal lihat nih, riya enggak nih? Karena riya ini justru bisa membatalkan amalan. Paham ya? Nah, lalu sekarang kita yang kedua ini, cara menghilangkan riya nih bagaimana? Jadi kalau kita beramal lalu muncul 3 perkara tadi, ya, yang aja menampakkan, membagus-baguskan, pengen dipuji manusia. Kalau baru beramal kok muncul ciri-ciri riya ini, nah, kita obati ini. Caranya ini. Yang pertama, wajib bagi seorang muslim untuk menolak riya yang muncul dari hatinya dan bersungguh-sungguh untuk menghilangkan riya. Baik ketika sholat, dalam ibadah yang lainnya, ya, dengan mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah saja. Ini contoh. Ketika dia sholat misalkan, aku kok dilihat, misalkan suatu saat jadi imam gitu kan. Ya walaupun anak kelas 7 MG nggak apa-apa. Ya, jadi imam di masjidnya. Ya, misalkan jadi imam, ya mau muncul tuh tanda-tanda riya, wah membagus-baguskan ya, terus pengen dipuji orang, yang paling penting tuh pengen dipuji orangnya itu ya. Yang ketiga itu, wah aku tak baca ini supaya orang memuji aku lah begitu ya. Ketika dia jadi imam ya pengen dipuji orang, nah itu muncul, nah ini dia obat pertamanya, dia hilangkan itu rasanya. Caranya bagaimana? Karena itu muncul di hatinya, ya diusir dengan hatinya pula ya. Caranya ini tadi ya, dia berusaha taubat pada Allah, dia hilangkan rasa riya itu. Ya Allah, aku bertobat padamu, hilangkan ini ya Allah, pengen dipuji manusia ini, aku hanya mencari pahalamu ya Allah, begitu hatinya harus berkata begitu, paham ya? Nah bisa dirasakan kok itu kok ya. Nah ya, cara pertama begitu. Lalu yang kedua, cara yang kedua, senantiasa ingat bahwa amalan yang disertai dengan riya akan gugur dan menimbulkan dosa bagi pelakunya ya. Tadi kalau muncul itu ya dia ingat ini, wah jangan-jangan kalau aku amal pengen dipuji orang ini malah hilang amalanku, udah nggak usah aja lah, maksudnya nggak usah dihilangkan itu rasa riaknya itu ya. Nggak usah pengen dipuji manusia itu begitu. Lalu yang ketiga, senantiasa ingat tentang keagungan Allah dan ingat bahwa Allah adalah yang berhak untuk mendapatkan kemurnian ibadah ya, serta ingat bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik besar ya, dan mengekalkan pelakunya di neraka. Adapun syirik kecil, maka itu terserah kehendak Allah berdasarkan firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi ingat Allah selalu begitu ya. Yang tak cari keridhaannya ini Allah, yang pengen aku cari pahalanya ini Allah, bukan pujian manusia. Dia harus ingat begitu tuh ya, ketika dia beramal. Lalu yang terakhir, yang keempat ya, dia senantiasa berdoa dengan apa yang diriwayatkan ya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di mana Nabi mengajarkan pada kita ini doa untuk berlindung dari riya ini, dari syirik ya. Ya, Nabi mengatakan Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ini harusnya dhamirnya nahnu semua ya. Allahumma ya Allah, inna ya, panjang inna, ada alifnya, sungguhnya kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari perbuatan syirik yang telah aku ketahui ya. Wa nastaghfiruka lima la na'lam, dan kami mohon ampun ya Allah dari perbuatan syirik yang tidak kami ketahui. Maksudnya dari syirik-syirik kecil seperti yang kita tidak sadar terkadang ya. Jadi ini doa ini dihafalkan, doa ini dihafalkan ya, untuk mencegah kita dari kesyirikan, sebagai upaya kita melindungi diri dari syirik kecil ini, riya ini, karena ini sangat berbahaya, karena sebagaimana dikatakan para ulama tadi, bisa menjangkiti orang-orang soleh yang sedang beramal kebaikan ya. Maka kalau ada ciri-ciri riya dalam amalan kita,
kita segera tobat, kita hilangkan riya itu. Dan ingat ya, riya ini bisa menjangkiti semua amal kebaikan. Ya, mau dia sholat, mau dia sedekah, mau dia kerja bakti bangun masjid misalkan, ini kan amal semua kan. Tapi kalau niatnya supaya dipuji orang, mas kae jos tenan, mbak kae sregep tenan, ini supaya dapat pujian itu. Nah, ini dikhawatirkan riya, dikhawatirkan dia itu capek-capek beramal, capek-capek ngeluarin uang ya kan, capek-capek sholat, capek-capek ini, tapi tidak ada pahalanya. Nah, lalu yang perlu saya ingatkan juga, kadang setan itu menjerumuskan, ya, begini caranya setan, ya, kamu daripada riya, mending nggak usah amal sekalian lah. Kamu daripada riya, nggak usah sedekah tuh. Ini, ingat, ini kalau ada bisikan seperti itu, ini bisikan setan, paham ya? Dari kabar kamu jadi imam, ya kan? Lalu nanti kamu riya, mending kamu nggak usah jadi imam sekalian deh gitu. Ini bisikan setan, ya. Daripada kamu sedekah, nanti riya, sedekahmu nggak diterima, nggak usah sedekah sekalian deh gitu. Ini bisikan setan, paham? Jangan sampai dituruti, ya. Karena memang setan demikian, dia pengen supaya manusia itu tidak beramal kebaikan. Caranya bagaimana? Lawan, hilangkan riyaknya, jangan hilangkan amalannya, paham ya? Yang dihilangkan riyaknya, jangan amalannya. Nah, si setan itu pengen supaya kita tidak beramal, paham itu? Nah, kalau kita tidak beramal ya kita tidak dapat pahala. Ini yang ditujukan setan. Maka saya kasih garis bawah tadi, yang dihilangkan riyaknya, itu urusan hati, ya enggak? Jangan kemudian menghilangkan amalnya. Ya, dia harus tetap sholat, dia harus tetap sedekah, dia kalau ada kerja bakti bangun masjid ikut, ya. Kalau ada misalkan yang ahwat ya, ada misalkan nyantuni orang-orang tua jompo ya, itu TPA orang tua lah misalkan, dia ikut di situ. Jangan kemudian malah lari, ya. Yang dihilangkan apanya? Riyaknya dari hatinya. Ya Allah, aku sholat ini, aku jadi imam ini pengen pahala darimu ya Allah, bukan pujian dari manusia. Ya Allah, aku sedekah ini pengen dapat pahala darimu ya Allah, bukan pujian dari manusia. Ya Allah, aku ikut ngajar orang tua, bapak-bapak misalkan, atau ibu-ibu tua ya, yang putri mungkin di rumah, ngajari mbah-mbah baca ikro, ya, atau ngajari TPA adik-adik kecil, ya, baca ikro. Ya Allah, aku ini berusaha demikian, ini pengen dapat ridhomu dan pahalamu ya Allah, aku tidak sama sekali pengen pujian dari manusia. Itu yang dihilangkan riyaknya, paham ya? Jangan sampai amalannya, wes ora gelem ngajarne lah, ora gelem melu TPA lah, jangan sampai dihilangkan amalannya. Karena setan sekali lagi berusaha ngajak kita supaya tidak beramal. Dipahami ya? Nah, tolong ini evaluasinya dikerjakan dan dalilnya dihafalkan, ya. Dalilnya dihafalkan, ini nanti kita insya Allah ujiannya untuk bahan UTS ini sampai pelajaran 14 ya. Insya Allah kurang satu lagi, ya. Insya Allah saya sampaikan di pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.